Shalom semua pemirsa program All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-138. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah memimpin dan menyertai kita dalam program All by Grace ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami akan syukur kepadamu untuk kasih karunia, anugerah, kemurahan, belas kasihan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, saat ini kami mengikuti program All by Grace episode yang ke-138, biar kami boleh tenang teduhkan hati dan pikiran kami. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, dan kami mau menerima bagian terbaik yang telah Engkau berikan pewahyuan-Mu, dan kami percaya apa yang disampaikan, apa yang kami dengar sungguh boleh menjadi rema yang bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan boleh kami alami kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Pimpin waktu berikut ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan turut jadi segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, tak seorang pun dapat luput dari menghadapi berbagai situasi dan kondisi atau sikon. Bisa saja sikon yang baik, di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, keluarga damai dan bahagia, usaha, keuangan, pemasukan tidak mengalami kemacetan, semuanya sesuai dengan ekspektasi. Namun, situasi dan kondisi tak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, karena kita hidup dalam dunia yang sudah terjerumus ke dalam dosa, tak sempurna, dan dikuasai oleh si jahat dengan segala konsekuensinya. Seberapa keras pun kita berusaha untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang buruk, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol atau mengendalikan keadaan, tetap saja banyak situasi dan kondisi yang justru terjadi di luar kendali kita. Seandainya kita bisa memilih alur cerita hidup kita, tentu semua kita akan memilih alur hidup yang sebaik mungkin, senyaman mungkin. Namun, situasi dan kondisi yang tidak diharapkan tetap saja bisa terjadi, baik karena hal yang tidak bisa dicegah, di luar kuasa kendali manusia, atau karena dampak dari keputusan-keputusan yang pernah diambil sebelumnya.
Sekalipun demikian, perkara bagaimana menyikapi situasi dan kondisi itu adalah pilihan kita. Ada orang yang menyikapinya dengan gegabah, terburu-buru mengambil keputusan berikut tindakan dan bisa berujung kepada hasil yang lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi ada juga orang yang malah takut, tidak mau ambil resiko, akhirnya malah hanya berpangku tangan dan membiarkan berbagai hal terjadi tanpa berupaya untuk melakukan sesuatu. Edmund Burke berkata, satu hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang-orang baik tidak berbuat apa-apa. Demikian juga Albert Einstein pernah juga berkomentar, dunia tidak dirusak oleh orang-orang yang berbuat jahat, tetapi oleh orang-orang yang menyaksikannya, tetapi tidak melakukan sesuatu. Tidak sedikit orang yang memilih untuk meratapi nasib, menolak untuk bangkit kembali, merasa keadaan buruk ini adalah fatal dan final. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap yang benar dalam menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi yang kita hadapi? Tema program All by Grace kali ini adalah bagaimana menyikapi situasi dan kondisi. Harapan kami melalui pembahasan tema ini kita dapat belajar bagaimana bersikap yang baik, yang benar dan bijak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang seringkali tak sesuai dengan keinginan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan dan menyerah. Tetapi sebaliknya, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, kokoh, gigih, dan dapat bertahan setia sampai pada kesudahannya. Mari kita belajar bersama bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi. Yang pertama, koreksi diri. Baik buruknya situasi dan kondisi yang dihadapi tidak serta-merta terjadi tanpa ada penyebabnya. Bisa saja situasi dan kondisi yang terjadi merupakan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan, namun bisa juga merupakan keadaan yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam segala segi kehidupan kita. Seorang pemuda mengeluh kepada pemimpin rohaninya. Diceritakannya lah bagaimana hidupnya penuh dengan masalah, kesusahan, dan penderitaan. Rumah tangganya hancur berantakan karena istrinya berselingkuh. Usahanya terancam pailit. Tak sanggup lagi membayar gaji karyawan, tagihan, supplier, dan bunga pinjaman bank. Bahkan diperparah lagi oleh kesehatannya yang dalam kondisi buruk, seringkali mengalami vertigo hebat, kepala pusing tak karuan. Sungguh sepertinya tidak ada lagi yang baik dalam hidupnya. Setelah diajak bicara dan ditelusuri, ternyata semua situasi dan kondisi yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Rumah tangganya hancur karena ia sendiri melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Istrinya tidak pernah diperhatikan, apalagi dinafkahi. Istrinya sering dimarahi, dipukul, diancam, dan diperlakukan dengan tidak baik, dengan kasar. Tanpa bermaksud untuk membenarkan perbuatan istrinya yang berselingkuh, dalam hal kehancuran rumah tangganya, pemuda tersebut memiliki andil yang tidak sedikit. Begitu pula dengan kondisi usahanya yang sedang terpuruk. Pemuda tersebut tidak mampu menghitung resiko dalam berusaha, tidak cakap dalam mengelola keuangan, sehingga mengakibatkan usaha yang sebenarnya berpotensi baik menjadi hancur sedemikian. Hasil dari usaha bukannya dikelola dengan bijak, sebaliknya dipakai untuk memenuhi gaya hidup mewah dengan berprinsip gali lubang, tutup lubang, membayar hutang yang satu, dan berhutang di tempat yang lain. Lama-kelamaan hutangnya semakin menumpuk dan dia tidak mampu menanggungnya lagi. Semua kesalahannya itu mengakibatkan dirinya stres berat, tertekan amat sangat, dan kesehatannya pun ikut terpengaruh. Terlebih lagi, pemuda ini memang terkenal dengan gaya hidup yang tidak sehat. Pola makan
tidak dijaga, kurang istirahat karena terlalu sering merasa asik begadang dengan bermain game, dan lain sebagainya. Maka tak heranlah kesehatannya terganggu dan mengalami masalah besar. Dapat dipahami, situasi dan kondisi buruk yang terjadi pada pemuda tersebut sebagian besar adalah konsekuensi dari kesalahannya sendiri. Kita mengenal sebuah istilah yang berkata, bermain air basah, bermain api hangus. Setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Di mana kita berada saat ini, dalam situasi dan kondisi seperti apa, banyak kali justru dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang kita ambil di masa sebelumnya. Memilih untuk tidak menjaga kesehatan seperti sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, mengandung pemanis buatan, dan zat-zat lain yang tidak baik buat tubuh, akan ada dampak buruknya di kemudian hari. Memilih untuk hidup berfoya-foya, gaya hidup berlebihan yang secara hitungan lebih besar pasak daripada tiang, cepat atau lambat akan menuai konsekuensinya seperti hutang semakin banyak, bahkan usaha pun bisa-bisa terancam bangkrut. Memilih untuk tidak belajar sungguh-sungguh di kala muda, lebih banyak menghabiskan waktu untuk hanya bermain-main, maka di saat yang sudah beranjak dewasa, meniti karir atau merintis usaha, banyak kemahiran atau keterampilan yang dibutuhkan tidak ada pada kita, tidak dikuasai, sehingga sulit sekali untuk meraih keberhasilan. Memilih untuk coba menjalin hubungan dengan seseorang yang bukan pasangan hidup, jika tak disadari sehingga berlanjut terus, pasti akan mengakibatkan tindakan perselingkuhan yang berujung pada rumah tangga dan keluarga menjadi hancur berantakan. Penting untuk dipahami bahwa sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan. Setiap keputusan, setiap langkah dan tindakan bisa saja menimbulkan konsekuensi yang sungguh-sungguh tak kita inginkan. Oleh karena itu, sikap hati yang mau koreksi diri adalah hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kutiplah doa yang dipanjatkan Daud kepada Tuhan terkait untuk mengoreksi diri dan mengoreksi hati. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Boleh saja kita berpikir bahwa kita sedang baik-baik saja. Semua apapun yang terjadi bukan karena kesalahan diri kita, namun tidak ada salahnya bila kita mengambil waktu tenang dan membuka pintu hati selebar-lebarnya agar Tuhan bisa menunjukkan titik-titik di mana kita telah mengambil keputusan yang kurang tepat atau salah, karena hanya Tuhan saja yang mengetahui seluk-beluk hati kita, seperti yang disadari juga oleh penulis kitab Amsal dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Tanggapkanlah sikap merasa diri benar atau membenarkan diri. Izinkanlah Roh Kudus yang lembut dan manis untuk mengingkapkan sisi-sisi mana yang perlu kita bebenah dan berubah. Sebaliknya, ketika sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, melakukan bagian yang memang harus kita lakukan, tetapi situasi dan kondisi masih belum menunjukkan perubahan atau bahkan bisa jadi memburuk, di saat inilah kita perlu berpegang kepada kebenaran yang tercatat dalam kitab Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam terjemahan TSI, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami,
Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Bila menghadapi situasi dan kondisi yang sulit atau yang tidak kita harapkan, adalah bijak jika kita dapat bertahan dalam iman, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, yang lebih baik bagi hidup kita. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meskipun terlihat seperti tidak beraturan, tidak ada kejelasan atas segala hal demi hal yang menimpa kita, namun kebenarannya adalah bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia berdaulat, Dia memegang kendali atas segala hal, termasuk hidup Anda dan saya di dalamnya. Jangan sampai kita salah artikan, seolah-olah Tuhan semena-mena saja mengatur. Sadarilah bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Segala hal yang diperbuatnya adalah baik adanya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang baik di mata kita seringkali berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang baik menurut pandangan Tuhan. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia melihat segala sesuatu dari awal sampai pada akhirnya. Banyak hal yang kita tidak ketahui, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu, tetaplah berpegang kepada pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, situasi kondisi yang harus kita hadapi, semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ada seorang pemuda yang latar belakang kehidupannya santai, cuek, terbiasa mengisi waktu dengan segala apa yang menjadi hobi atau kesenangannya, termasuk main game. Ia tak kenal beban hidup, tiada niat bekerja, termasuk sekedar membantu usaha orang tuanya. Namun suatu hari tanpa diduganya, ayahnya itu meninggal secara mendadak. Sepeninggalan ayahnya itu, ia mau tidak mau harus mewarisi dan meneruskan usaha ayahnya. Betapa susah proses pengalihan dan pindah tangan kepadanya untuk menjalankan usaha yang ditinggal ayahnya. Saat-saat demikian, pemuda ini jadi stres berat, tertekan, bingung, serba salah dan serba susah, dilematis, dan berbagai perasaan dan mengganggu kejiwaan serta tantangan yang harus dihadapinya. Situasi dan kondisinya sungguh sangat tidak baik saat itu. Betapa baik jika ia dapat sadar sejak dini, mau belajar dalam banyak hal dan bersedia belajar untuk membantu usaha ayahnya, serta tidak menyia-nyiakan waktu di masa muda hanya untuk bersantai ria, cuek, terikat dengan hobi dan kesenangan yang semuanya itu akan mengakibatkan dirinya tidak siap dalam menyikapi dan menghadapi segala situasi dan kondisi dalam kehidupan di saat ini maupun di masa mendatang. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi tanpa dapat diprediksi olehnya sebelumnya. Namun seiring dengan kesediaannya untuk koreksi diri dan menekuni kebenaran firman Tuhan, berikut kesediaan untuk membayar harga dalam hal menuntut perkara-perkara rohani, ia pun akhirnya dapat menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapinya dengan baik, dengan benar, dan dengan bijak, sehingga ia menjadi handal, menjadi mampu menangani dengan baik usaha yang diteruskannya itu. Kini ia telah menjadi seorang pengusaha muda yang berhasil oleh karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Ada anak muda juga bukan waktunya dan belum saatnya untuk bisa membeli mobil. Namun ya karena demi persaingan ataupun demi gaya hidup atau demi kelihatannya orang sukses dan lain sebagainya, dia memaksa diri ya dengan segala cara
meminjam uang dan lain sebagainya untuk bayar uang muka. Namun akhirnya setelah beli mobil, mobilnya tidak bisa dicicil dengan baik, macet, dan akhirnya mobilnya pun ditarik. Sorry, kita harus nantiasa mengikapi situasi dan kondisi ini dengan mengoreksi diri. Ya, mungkin karena kita salah ambil keputusan. Mungkin karena kita telah bertindak dengan gegabah. Marilah kita belajar untuk dapat menghadapi setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita dengan sikap hati yang rendahkan hati dan korektif. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dengan demikian, kita dapat terus berjalan dalam kebenaran dan ketaatan kepadanya dan menemukan kedamaian serta kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sikap yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan. Saat bersedia untuk duduk tenang dan membuka hati agar Tuhan menyelidikinya, maka Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan dalam hati setiap anak-anak Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita harus mengerti dengan jelas penyebabnya. Apakah disebabkan oleh kesalahan diri atau seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi dengan sikap yang benar, yaitu dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai tindakan lanjutan, kita harus bertekad untuk menghadapi segala situasi kondisi itu bersama Tuhan dan yakin bahwa kita pasti dapat melewati semua itu dengan baik dan meraih kemenangan. Seyogyanya lah kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dan tentu saja tertuju juga kepada kita sekalian, yaitu 1 Tesalonika pasal 5
ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bila mengerti dan jelas dan menyadari bahwa situasi dan kondisi yang terjadi merupakan konsekuensi dari pilihan yang pernah kita ambil di masa lampau, maka datanglah kepada Tuhan. Mohon kasih karunia-Nya, mohon pengampunan dan kemurahan-Nya agar kita dimampukan untuk melewati situasi dan kondisi yang ada tanpa menjadi terintimidasi. Ingatlah Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Penulis sebagian besar Mazmur adalah Raja Daud, Raja Israel yang dikagumi oleh rakyatnya, dan tidak hanya itu, Daud juga adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Meskipun demikian, ia tetap adalah seorang manusia yang tidak sempurna. Dalam kelemahannya, ia sempat jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan menghampiri seorang perempuan yang bukan istrinya dan merancang agar suaminya yang merupakan salah satu anggota tentara Daud terbunuh di medan perang. Tentu perbuatan ini tidaklah berkenan di hati Tuhan, dan Daud harus menanggung konsekuensinya, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan tersebut tidak lama bertahan hidup. Namun, apakah ini berarti akhir segalanya bagi Daud? Tidak. Ya, dia menyadari perbuatan dosanya dan dia bermohon kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, dan isi doanya tertuang dalam Mazmur pasal 51. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan benar-benar seperti yang dikatakan Daud. Begitu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Meskipun Daud harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, Tuhan tidak menjauhkan kasih setia dan anugerahnya. Bahkan Tuhan mengaruniakan kepada Daud seorang anak, yaitu Salomo, yang menjadi penerus tahta kerajaan sekaligus menjadi orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Kasih karunia yang Tuhan tunjukkan kepada Daud juga ditunjukkannya kepada kita saat kita menyadari apa yang kita perbuat dan kita memilih untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam tipuan iblis yang akan memakai situasi dan kondisi yang terjadi sebagai alat untuk menghancurkan dan mengintimidasi kita, membuat kita jadi malu dan tidak mau datang kepada Tuhan yang merupakan sumber kasih, sumber pengampunan, dan sumber kekuatan yang kita perlukan. Tuhan telah berjanji dalam Amsal pasal 28 ayat 13 dalam terjemahan BIS, siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung, siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Lalu bagaimana jika situasi dan kondisi terjadi bukan karena kesalahan, melainkan dampak dari apa yang dilakukan orang lain atau karena hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita? Apalagi karena Tuhan izinkan dengan maksud mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pilihan ada di tangan kita. Ada sebuah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan dan gereja di mana mereka tertanam. Sedari belum punya anak hingga memiliki 2 anak, mereka sekeluarga menggenapi apa yang dikatakan oleh Yosua, aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Pada awal masa pandemi, di mana virus merebak dengan cepat dan ganas, sang ayah terinfeksi oleh COVID-19. Dengan penuh iman mereka berdoa,
percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan dan melakukan mujizat kesembuhan bagi sang ayah dan suami itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Dalam waktu yang relatif singkat, Tuhan membawanya pulang ke surga, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih belia. Ini adalah pukulan yang begitu telak bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi sang istri yang harus membesarkan kedua anaknya sendirian sebagai single parent, apalagi di masa yang begitu sulit di tengah pandemi. Namun respons yang ditunjukkan oleh keluarga ini sungguh luar biasa. Meskipun mereka memiliki berbagai macam alasan untuk menjadi pedih dan pahit, tetapi mereka bertekad untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan, serta melanjutkan warisan rohani dari sang suami, sang ayah yang sudah selesai tugasnya di dunia ini, yang sudah pulang ke rumah Bapa. Sampai saat ini, mereka sekeluarga, ibu dan kedua anaknya, masih tetap setia di gereja lokal di mana dia tertanam. Tetap aktif melayani, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi rumah Tuhan, dan mengasihi sesama. Mereka memilih untuk percaya. Mereka memilih untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi, iblis tidak akan pernah menang atas mereka. Dan mereka memilih untuk tetap tegar teguh menghadapi situasi dan kondisi sesakit apapun bersama Tuhan. Dan hasilnya mereka menjadi kesaksian yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa respon kita saat kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak seperti apa yang kita harapkan atau kita inginkan? Bahkan lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Apakah kita memilih untuk menjadi pahit, lalu kecewa dengan Tuhan? Atau kita memilih untuk tetap percaya bahwa pasti ada kebaikan di balik semua yang terjadi? Kita memilih berjalan melewatinya bersama Tuhan, satu-satunya sumber penghiburan dan kekuatan yang kita miliki. Banyak hal di dunia ini, baik permasalahan global seperti pandemi atau permasalahan regional maupun personal yang dialami masing-masing kita secara pribadi, terjadi di luar batas pengertian dan kendali manusia yang memang terbatas ini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa keluargaku? Kenapa usahaku? Di balik pertanyaan mengapa ini tersembunyi suatu rasa takut yang mendalam. Itu takut bahwa kita ditinggalkan. Kita sendirian. Takut kalau kita tidak ada lagi yang peduli. Namun rasa takut itu sirna saat kita mengingat kembali Tuhan Yesus Kristus yang rela meninggalkan semua kenyamanan surgawi, turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan segala hal yang kita rasakan. Dia mengetahui dan dia peduli, seperti yang tertuang dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan pesan pengharapan kepada bangsa Israel yang saat itu harus mendekam dalam pembuangan di Babel sebagai konsekuensi dari kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Dalam Yesaya 43 ayat 1b sampai ayat kedua berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan selanjutnya dalam Yesaya pasal 41 ayat yang 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekalipun sedang mengalami konsekuensi atau akibat dari hal-hal yang pernah kita perbuat, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memegang tangan kita dengan membawa kita menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Kemenangan atas godaan dosa, kemenangan atas masalah, kemenangan atas rasa tidak berpengharapan, kemenangan atas keraguan-raguan, dan kemenangan-kemenangan lainnya. Belajar dari Maria yang didatangi Gabriel, malaikat yang diutus oleh Tuhan, tercatat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 56. Yang tidak asing lagi, setiap Natal kita bisa menyimak cerita demikian. Ya, coba Anda jadi Maria. Bagaimana sikap Anda? Ya, saat itu Maria masih seorang perawan, baru bertunangan dan belum bersuami. Tiba-tiba datang Gabriel, malaikat yang diperintahkan Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan kabar baik. Walaupun shalom, damai sejahtera bagimu, namun beritanya itu adalah satu gempa bumi terdengarnya. Ia berkata, kamu akan hamil dan kami akan melahirkan anak. Nah, Maria bingung pada saat itu. Seorang yang suci, seorang yang polos, seorang yang bersih, seorang yang terjaga nama baiknya. Tiba-tiba dia harus menghadapi satu keadaan, situasi dan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Dan puji Tuhan, Maria tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapapun, tidak merasa bisa salah ambil keputusan dan lain sebagainya. Dan dia akhirnya taat kepada apa yang dikatakan malaikat itu. Dan pada akhirnya dia berkata, aku ini hanya seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan di bagian lain setelah dia menjenguk saudaranya Elizabeth, dan dia menyampaikan pujian, syukur. Ya, hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudari, situasi dan kondisi yang boleh kata tidak masuk akal dan tidak mengenakan. Namun saat itu dia mengerti bahwa dia terpilih dari antara begitu banyak wanita pada zamannya itu. Itu adalah suatu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan itu satu kehormatan untuk dia boleh mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Karena itu jiwanya memuliakan Tuhan dalam mengikapi situasi dan kondisi yang boleh kata tak masuk akal, tidak enak, namun dia tetap bisa memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pernah seorang pendeta kedatangan seorang jemaat yang pada saat itu dari iklan dia datang ke gereja tersebut. Tak lama kemudian pengusaha itu sebenarnya sedang mengalami banyak masalah, khususnya dalam hal keuangan. Dan setelah dia konseling, dia buka-bukaan semuanya bagaimana apa yang sedang dihadapi dan minta didoakan oleh pendeta. Dia diambang pintu kebangkrutan, hutang bank banyak, tidak mampu lagi bayar cicilan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, dia tiap hari ada doa pagi, dia selalu ikut. Setiap ada ibadah di tengah minggu, dia selalu ikut. Dia menekuni firman Tuhan, dia beriman dan dia percaya dan dia berdoa saat didoakan oleh pendeta. Suatu hari mujizat terjadi. Malah ada uang kembali dari sitaan asetnya itu. Dan menerima uang tersebut, dia bisa mengucap syukur. Dia bisa lakukan bagiannya. Dia memberi persepuluhan sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan. Pak Pendeta berbicara dengan rekan-rekannya berkata, Tuhan, orang macam begini, dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan pailit, dalam keadaan yang sangat susah keuangan, dia masih mau bayar perpuluhan dalam jumlah yang besar, yang sangat berarti baginya. Oh Tuhan, kalau Engkau tidak berkati dia, kami rasa pengen protes rasanya. Dan betul, tidak lama kemudian orang ini mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan memberkatinya kembali sampai semua hutangnya lunas dan dia terima keuntungan dalam jumlah yang sangat besar dan dia bisa
di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, dia mengalami mujizat keuangan yang luar biasa dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, dalam menyikapi segala situasi dan kondisi yang terjadi, kita belajar ya dalam sikap yang kedua ini adalah mengucap syukur, bersyukur pada Tuhan. Setelah kita jelas ini adalah akibat dari kesalahan kita atau seizin dengan Tuhan, kita tetap bersyukur. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, kita bersyukur. Karena dalam bersyukur, kita akan terima apa yang baik dari Tuhan bagi kehidupan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, oh telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baiklah, kita masuk kepada sikap yang ketiga, yaitu tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan orang lain. Ya, tidak sedikit orang yang ketika menghadapi situasi dan kondisi, khususnya situasi dan kondisi yang buruk, mereka cenderung menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain tanpa kemauan untuk koreksi diri, tanpa hasrat untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sediakan di balik semua hal yang terjadi. Padahal dalam menyikapi segala situasi dan kondisi termasuk yang buruk sekalipun, kita harus menyikapinya dengan tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan manusia, karena semuanya itu memang baik untuk pendewasaan hidup rohani kita. Ya, kita pernah mendengar sebuah anekdot lama tentang seorang anak yang tidak membawa buku PR-nya ke sekolah. Saat ditanya kenapa buku PR-nya tidak dibawa, dia berkata bahwa bukunya dimakan oleh anjing piaraannya. Ya, permainan saling menyalahkan ini bukanlah hal yang asing lagi bagi kita yang mendengarkan. Bahkan mungkin kita sekalian
sering melakukannya. Manusia memang memiliki kecenderungan berpikir bahwa setiap kejadian pasti ada penyebabnya dan itu bukan karena aku. Jadi mereka mulai mencari kambing hitam. Apapun dan siapapun bisa saja dijadikan korban, termasuk pasangan hidup, orang tua, anak, pemerintah, cuaca, bahkan Tuhan juga dipersalahkan. Sikap saling menyalahkan ini sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Bahkan Adam secara tidak langsung juga menyalahkan Tuhan karena ia berkata bahwa Tuhanlah yang menempatkan Hawa, perempuan itu, di sisinya. Bangsa Israel jatuh dalam lubang yang sama saat perjalanan mereka menuju tanah perjanjian di seberang sungai Yordan, itu tanah Kanaan. Saat dibebaskan dari perbudakan Mesir, mungkin dalam benak mereka adalah mereka akan langsung dibawa Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun rupanya tidaklah demikian yang Tuhan lakukan. Tuhan memilih jalan memutar yang memakan waktu lebih lama karena bangsa Israel harus melewati suatu proses pembentukan karakter sehingga mereka siap untuk menduduki tanah Kanaan. Padang gurun tentu bukanlah tempat yang nyaman. Cuaca yang ekstrim, bahaya binatang buas, kesulitan air dan makanan, kelelahan, kesepian, kengerian, dan lain sebagainya. Mereka mulai melayangkan keluhan demi keluhan kepada Musa terkait hal-hal yang mereka hadapi, terkait situasi dan kondisi buruk yang mereka sedang alami. Mengeluh kepada Musa tentu berujung kepada mengeluh kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka menyalahkan Musa, Harun, dan siapapun, bahkan Tuhan, dan mereka lebih rela balik ke Mesir menjadi budak kembali. Singkat cerita, perjalanan yang awalnya hanya memakan waktu belasan hari menjadi 40 hari dan akhirnya menjadi 40 tahun. Mereka sendiri yang menyabotase prosesnya. Mudah sekali untuk mengkritik sikap bangsa Israel saat kita membaca kisahnya. Namun mari kita sama-sama menengok perjalanan kehidupan kita sendiri. Proses demi proses mewarnai kehidupan kita, dan seringkali proses itu tidaklah mudah untuk dijalani. Tuhan mengizinkan berbagai situasi dan kondisi terjadi, terutama yang kurang enak atau yang kurang menyenangkan, dengan tujuan untuk mendewasakan hidup rohani kita, agar semakin hari semakin dekat dengan tujuan akhir hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Kristus yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29 bagian A, bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sepasang suami istri pada tahun yang sama harus kehilangan ibunya masing-masing yang begitu mereka cintai. Pada awal tahun, sang istri kehilangan ibunya karena sakit yang bisa dibilang cukup tiba-tiba dan sangat terpukul oleh keadaan tersebut. Sebelum berpulang, ibunya berpesan untuk tidak boleh marah terhadap Tuhan, tidak boleh kecewa dengan Tuhan, dan harus hidup secara maksimal bagi Tuhan. Tidak lama kemudian di pertengahan tahun, tepat 2 hari menjelang perayaan ulang tahun gereja tempat mereka tertanam, sang suami juga kehilangan ibunya karena sakit. Bukan tahun yang mudah untuk dijalani mereka suami istri. Namun mereka memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi seizin Tuhan pasti pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Mereka tetap maju terus bersama Tuhan dalam perjalanan iman, dan yang lebih utama lagi adalah kerinduan mereka agar dapat menjadi semakin dewasa dalam banyak segi dan semakin dijadikan serupa dengan gambaran Kristus melalui segala proses demi proses yang mereka alami. Ingatlah bahwa proses kehidupan adalah tanda kasih sayang Tuhan bagi kita anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani
pasal 12 ayat 5 hingga 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Janganlah kita memandang situasi dan kondisi yang terjadi sebagai hukuman. Karena itu akan membuat kita memiliki sikap hati dan pola pikir yang salah terhadap Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pandanglah situasi dan kondisi yang terjadi sebagai bentuk disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia mengasihi kita dan Dia merindukan kita dapat bertumbuh dewasa secara rohani, semakin hari semakin menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Milikilah sikap hati yang benar saat berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan menyalahkan manusia, terlepas dari apakah ada atau tidak andil mereka di dalamnya. Karena bisa saja ada andil sebagian besar dari diri kita sendiri di dalam itu. Terlebih lagi, jangan menyalahkan Tuhan. Karena dengan menyalahkan Tuhan, berarti kita menganggap diri kita ini lebih tinggi daripada Tuhan. Bahwa kita lebih tahu, lebih mampu, lebih bisa, lebih pandai dalam mengatur. Padahal kita tidak sanggup untuk menyelami pikiran Tuhan. Jalan-jalannya jauh melebihi pengertian kita, tak terselami. Itulah yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 hingga 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Meskipun pikiran dan rancangan serta pengertian Tuhan tak terselami oleh kita, namun kita harus pahami bahwa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan, dan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Jadi apa yang dilakukannya selamanya baik, entah kita memahaminya ataupun tidak. Sama seperti orang tua mendidik anak. Seringkali anak tidak mengerti kenapa orang tuanya mencegah, melarang mereka melakukan satu hal ini atau hal lain. Atau seperti teganian, mengizinkan mereka melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Seperti pada awal-awal mereka diajar untuk hidup mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, memakai pakaian sendiri. Ya, anak mungkin lebih nyaman jika semuanya disiapkan, tetapi orang tua tahu itu tidak baik untuk masa depannya. Mereka mendisiplinkan anaknya atas dasar kasih. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 10 hingga 11, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Proses pendewasaan rohani memang tidaklah mudah, memerlukan waktu dan tidak sekaligus langsung selesai. Selama masih hidup di dunia fana ini, kita akan terus menjalani proses, dan memang semakin hari semakin naik level, dan karena naik level tentu tidak semakin mudah. Bila terasa demikian, berarti kita berada di atas track yang benar, yang menandakan kita sudah bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Diharapkan dengan pengertian yang disingkapkan oleh Tuhan melalui program All by Grace episode yang ke-138 ini, kita akan menjadi mampu, bijak dan handal dalam menghadapi dan menyikapi segala situasi dan kondisi yang ada dengan sikap hati yang baru, sehingga kita tidak lagi mudah menjadi marah,
bersungut-sungut, kecewa, apalagi sampai memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang menjadi andalan kita, kekuatan dan penghiburan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai ayat penutup, mari kita sama-sama perkatakan ke atas kehidupan kita apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13 berkata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Ya, kiranya kita boleh menimba sesuatu yang Tuhan wahyukan bagi kita, dan kita boleh belajar bagaimana untuk menyikapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Ya, kita koreksi diri, kita mengucap syukur, dan kita jangan salahkan Tuhan, juga jangan salahkan manusia. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu. Dan kami telah mendengarkannya dengan cermat. Tolong kami Tuhan, simpan dan patrikan di atas loh hati kami, sehingga kami tahu ini adalah pewahyuan-Mu yang sangat luar biasa, sehingga kami tidak lagi dalam mengikapi situasi dan kondisi yang terjadi, yang sedang kami hadapi dengan sikap-sikap yang salah, melainkan sebaliknya, kami koreksi diri. Apakah ini karena kesalahan kami, atau karena Tuhan izinkan demi mendatangkan kebaikan bagi kami. Nah, kami boleh belajar dalam mengikapi situasi dan kondisi. Kami bisa tahu mengucap syukur, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan, tidak bersungut-sungut kepadamu. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau Tuhan untuk mengikapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi, dengan tidak menyalahkan Tuhan, juga tidak menyalahkan manusia. Dan kami hanya tahu Tuhan pegang kendali segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan yang sementara ini mungkin kami tidak mengerti. Namun pada waktunya Tuhan akan singkapkan, dan kami akan terima apa yang telah Engkau rancangkan bagi kebaikan dan bagi kehidupan kami di masa depan yang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, supaya kami bukan mendengar saja, tapi kami boleh mengertikan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saatnya tiba untuk kita doa syafaat. Ya, pertama-tama saya mau doa untuk yang menyaksikan acara ini, yang mengalami kanker serviks. Bisakah Tuhan sembuhkan? Adakah yang mustahil bagiku, kata Tuhan? Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Tuhan juga janjikan, asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Mari, pada saat ini, engkau butuh kesembuhan. Manusia, kedokteran, obat, sangat sulit dan hampir tak mungkin menyembuhkanmu. Namun bagi manusia, hal itu tidak mungkin, kata Tuhan Yesus dalam Markus 10:27. Ya, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mari kita berdoa saat ini sehati untuk Anda yang kanker serviks. Kami berdoa, Tuhan, saat ini tumpang tangan di atas dadamu. Nah, kita berdoa, Tuhan, belas kasihan-Mu turun, nyatakan kemuliaan-Mu. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dan Engkau berjanji, bagi kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau taruh di hati hamba-Mu bahwa ada yang sakit kanker serviks, yang mana dia sedang cemas, bingung, panik, dan sangat-sangat terpukul. Namun kami doakan Tuhan, saat ini, teguhkan imannya. Dan dengan iman yang teguh, dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kanker serviksnya Engkau angkat di dalam nama Yesus sampai kering, sampai habis, dan sembuh. Dia boleh ambil mujizat, dan dia boleh memuliakan nama-Mu. Dia bisa bersaksi dan memberitakan betapa dahsyatnya nama Tuhan Yesus dengan kuasa yang luar biasa. Di balik nama Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berdoa untuk Anda yang tadinya pikir ini hanya benjolan, tapi setelah diperiksa lebih lanjut, benjolannya makin mengeras dan makin besar, sehingga benjolan ini dinyatakan sudah adalah kanker di payudara. Kalau engkau bisa memegangnya saat ini, taruh tanganmu dengan iman. Kita doa. Tuhan, Kau berjanji. Adakah yang mustahil bagimu? Adakah yang sukar bagimu? Tidak ada, Tuhan. Engkau pegang kendali, Engkau maha kuasa, Engkau pencipta langit bumi dan segala isinya, termasuk manusia serta seluruh organ tubuh kami. Dan Engkau berjanji bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak mungkin bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang
kanker payudara. Stadium dini, sedang ataupun akut, apapun Tuhan stadiumnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa saat dia tumpang tangan. Kasih dia alami kuasa-Mu. Ada aliran kuasa-Mu yang membuat dia rasakan ada rasa panas, menghancurkan segala sel kanker yang ada pada payudaranya. Di dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Saya doakan lagi. Ada lelaki yang kanker bladder atau kandung kemih. Kau sudah berobat, kau sudah jalani berbagai metode pengobatan secara medis, namun tetap dinyatakan kanker itu recurrent lagi, tumbuh kembali lagi, dan berulang-ulang. Saat ini, lepaskan semua apa yang pernah kau alami, yang mengecewakan atau yang membuat imanmu gugur, atau yang membuat engkau terbiasa lalu berpikir, nanti kumat lagi, nanti tumbuh lagi, dan lain sebagainya. Kesampingkan semua pengalaman lama. Saat ini percaya dengan taruh dua tangan di dadamu, percaya Tuhan sembuhkan. Tuhan sanggup. Tuhan bagi dia yang mengalami kanker di bladdernya, kandung kemihnya. Tuhan berulang-ulang dia harus disinar, diobatin, operasi, dan lain sebagainya. Namun tetap recurrent, sel kankernya tumbuh kembali. Saat ini kami berdoa. Kami mau lihat kemuliaan-Mu, kami mau dengar kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkannya. Saat ini juga Tuhan angkat semua sel kanker sampai bersih, sehingga bladder ataupun kandung kemihnya boleh bersih dari sel kanker. Bagi manusia terdengarnya tak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami terima dengan iman dan kami percaya dan kami lihat kemuliaan-Mu dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang mengalami alergi di kulit. Ya, kulitnya, kedua lenganmu ya, selalu ada gangguan gatal-gatal, alergi, mau eksim kayak mau apa kayak namanya. Pokoknya mari engkau tumpang tangan di atas tempat-tempat yang kau rasakan ada gangguan alergi kulit. Saat aku berdoa, Tuhan, alergi kulit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terakhir saya doakan untuk Anda yang mengalami kesulitan untuk menagih piutang yang jumlahnya cukup besar bagi keadaan perusahaanmu, karena seseorang yang berhutang kepada Anda sudah berjanji mau bayar, tapi selalu meleset dan tak terbayarkan sampai hari ini, belum tertagih. Mau cara apa lagi? Semua cara engkau telah tempuh. Mari datang pada Tuhan. Tuhan punya 1001 cara yang tak terpikirkan oleh engkau, dan dia bisa dengan cara yang ajaib bisa menagihkan bagimu. Taruh dua tanganmu di dadamu. Percayakan tagihan ini kepada Tuhan dan minta Tuhan buka jalan, mujizat terjadi. Tuhan, dia sudah berusaha berkali-kali, tapi selalu piutang ini tidak tertagih, orangnya meleset janji. Saat ini kami berdoa, Tuhan lakukan mujizat baginya, mujizat ekonomi yang luar biasa, dan dia boleh memuliakan nama-Mu. Dia boleh menceritakan pengalaman hidup yang dahsyat dan luar biasa. Sudah sekian tahun tidak bisa tertagih, namun Tuhan tolong tagih dan berhasil. Dalam nama Yesus, orang yang berhutang, Tuhan gerakkan dia.
Dan Tuhan tagihkan dengan caramu yang ajaib. Kau bisa utus malaikat mengetuknya, ataupun menegurnya, menagihkan baginya. Dan dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tagihan itu akan masuk dan menjadi milik anakmu yang percaya. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Piutang tertagih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terakhir, sama-sama bawa seluruh permohonan doa, kerinduan, pergumulanmu kepada Tuhan. Saya dukung doa syafaat bagi Anda sekalian sehati, dan kita akan lihat Tuhan bukakan jalan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu sampai engkau cetuskan semua pergumulanmu, baik sakit penyakitmu yang tidak disebutkan tadi, atau sakit penyakit orang tua dan keluarga, atau masalah ekonomi, masalah sewa rumah, masalah keuangan, masalah tagihan, atau masalah penjual aset, dan masalah perselisihan paham, ataupun kecurigaan sana sini dalam pekerjaan dan lain sebagainya, ya hubungan dengan sesama yang ada masalah, Tuhan akan buka jalan. Taruh tangan di dadamu, kita berdoa. Tuhan, mari lakukan mujizat bagi mereka dengan segala pergumulan, dengan segala kebutuhan, dengan segala macam kerinduan hati, serta tantangan-tantangan dihadapi. Dan mereka sudah berdoa sekian lama, namun masih belum menerima jawabanmu. Tuhan, mari saat ini hamba-Mu membantu mereka sehati berdoa untuk mohon kasih karunia-Mu. Segeralah Tuhan, turun tangan kemurahan-Mu terjadi, kasih karunia-Mu turun, dan kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Berikan kesembuhan. Mereka membutuhkan pemulihan hubungan keluarga dan sesama. Boleh segera mengalami. Yang membutuhkan jodoh, Tuhan berikan jodoh. Yang membutuhkan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Di dalam nama Yesus, yang mau menjual aset atau yang mengalami pergumulan studi, pergumulan masa depan, dan pergumulan lainnya, apapun juga Tuhan, pergumulan mereka Tuhan, mari Tuhan, lawat umat-Mu, temui mereka dengan segala keadaannya, lakukan mujizat dan pulihkan mereka, jawab kerinduan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pegang janji-Mu. Bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pertolongan Tuhan. Jawaban doa nyata dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Tuhan, akhirnya kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memulai, memimpin, menyertai, dan memberkati program All by Grace hingga hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami mau praktekkan, Engkau akan menolong kami untuk mampu melakukannya dengan benar, dengan bijak, dan dengan baik, dan kami boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati dan sempurnakan semua yang telah mengikuti acara All by Grace episode yang ke-138 ini dari awal hingga pada akhir. Dan Tuhan, kami mau akhiri di sini dan kami jumpa kembali di Jumat mendatang. Mari Tuhan, curahkan berkat-Mu semua umat Tuhan. Tadakan tangan-Mu, bukakan hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dapat Engkau rasakan dan dapat Engkau nikmati dari Tuhan Yesus Kristus akan Engkau alami. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang akan melingkupimu dan kuasa Roh Kudus yang akan membawa engkau untuk masuk dalam alam supernatural dan memberikan pewahyuan kepadamu tentang firman kebenaran Allah. Dan kami semua akan terima berkat ini dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami diberkati secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Haleluya. Amin, haleluya. Ya, dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Jumpa kembali di episode ke-139 di Jumat mendatang 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku
yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Tuhan Yesus memberkati semuanya sampai ketemu minggu depan.